Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Demikian juga semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada pengikutnya, para sahabatnya, hingga kita semoga termasuk dari orang-orang yang mendapatkan sahabat dari beliau telah menghormati. Bapak, ibu, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas faedah-faedah dari puasa Ramadan. Faedah-faedah dari puasa Ramadan. Ada beberapa faedah dari puasa Ramadan dan sebenarnya cukup banyak ya, cukup banyak. Sehingga kalau kita melihat dari penjelasan para ulama terkait faedah hikmah dari puasa Ramadan itu mungkin dikumpulkan bisa banyak, bisa belasan atau puluhan faedah yang dijelaskan oleh para ulama. Dan kami akan menyampaikan beberapa dari sebagiannya. Yang pertama, bahwasanya ya, puasa Ramadan itu bisa menguatkan keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa Ramadan itu ganjarannya khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan amalan-amalan lainnya. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dari dalam hadis qudsi, "Kullu amali bani Adam lahu illa shaum." Seluruh amalan Bani Adam itu untuknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi. Bahwasanya puasa itu sungguhnya adalah untukku dan sungguhnya aku yang akan memberi ganjarannya. Puasa ini khusus, berbeda dengan amalan-amalan lainnya. Puasa ini Allah akan memberi ganjarannya secara khusus. Dan dijelaskan oleh para ulama di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menjelaskan bahwasanya puasa ini bisa menguatkan keikhlasan karena puasa itu suatu bentuk amalan yang tidak tampak. Beda dengan amalan sholat, kemudian bersedekah, berinfak, haji. Kalau seperti haji bahkan mungkin ada dibuatkan acara dan sebagainya, banyak orang tahu. Tetapi puasa ini dia tersembunyi. Jadi seseorang itu dia beramal puasa ini tidak tahu kalau orang lain itu puasa atau tidak berpuasa. Di antara orang lain tidak tampak. Sehingga untuk mengamalkannya ini ya lebih membutuhkan keikhlasan. Dia padanya itu ya, kalau kata para ulama tidak ada riya, ya, tidak bisa riya kalau di puasa itu. Kalau di sholat itu orang bisa riya, dia menampakkan amalannya agar dilihat oleh orang lain. Ya, tapi kalau puasa tidak, karena tidak kelihatan. Itu lebih selamat dari riya, sehingga lebih terjaga sebenarnya keikhlasannya orang yang berpuasa tersebut. Dan juga dia
menguatkan keikhlasan dari sisi ya, orang yang berpuasa itu menahan sesuatu yang sebenarnya dibolehkan. Pada hari-hari biasa itu dibolehkan, tetapi demi melaksanakan apa yang Allah perintahkan, dia meninggalkannya. Makan, minum, hubungan suami istri, bahkan juga termasuk ya, hal-hal yang ditekankan untuk ditinggalkan seperti perkataan dusta, terus perbuatan cabul dan berbagai maksiat lainnya. Jadi dalam bulan Ramadan orang yang berpuasa berusaha meninggalkan padahal kalau seperti makan minum ya di hari-hari biasa itu dibolehkan. Nah ini lebih membutuhkan ya, untuk meninggalkan sesuatu yang tadinya itu dibolehkan kemudian ditinggalkan. Nah, ini betul-betul membutuhkan keimanan. Makanya panggilan perintah puasa itu kepada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus dan seterusnya, kepada orang-orang yang beriman. Karena hanya orang-orang yang beriman dia yakin dengan balasan dari Allah. Sebagaimana hadis tadi bahwasanya Allah yang akan memberi balas. Dia mengerjakan apa yang Allah perintahkan, itu meninggalkan sesuatu yang sebelumnya itu dibolehkan. Jadi hakikatnya puasa itu hubungannya antara seorang hamba langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu menuntut suatu keikhlasan yang lebih besar. Ya, keikhlasan yang lebih tinggi. Karena dia mengharapkan pahala dari Allah saja. Tidak bisa dia lantas dipuji oleh orang lain karena tidak kelihatan. Kemudian ini salah satu faedah. Kemudian faedah lainnya atau hikmah lainnya ya, dari puasa Ramadan itu, kalau kita melihat ya, memperhatikan fikih puasa Ramadan itu sangat tampak bahwasanya agama Islam itu mudah. Bahkan di dalam ayat di surat Al-Baqarah, di dalam ayat yang di situ diturunkan perintah berpuasa itu, di ayat itu kemudian di Al-Baqarah 185 itu kan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagi kalian itu kemudahan, dan tidaklah Allah menginginkan bagi kalian itu kesulitan. Ini langsung ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di dalam puasa ini terwujud kemudahan dalam agama Islam. Tidak ada Allah Subhanahu wa taala menginginkan kesusahan, walaupun pada secara zahirnya itu seperti susah. Kenapa? Karena meninggalkan makan dan minum. Kalau orang di luar Islam mungkin dia masa dari pagi sampai sore tidak makan tidak minum. Mereka membayangkan mungkin itu mesti susah. Padahal tidak. Allah Subhanahu wa taala makanya menegaskan di dalam Al-Baqarah ini bahwasanya Allah menginginkan kemudahan, dan ini terlihat di dalam prakteknya fikih puasa Ramadan itu bahwa memang tidak memberatkan. Bagi yang sakit dia bisa mengganti di hari yang lain. Bagi yang tua memang sakitnya itu berkepanjangan, memang susah untuk berpuasa, dia bisa dengan fidyah. Bagi yang sedang sabar dia bisa berbuka. Bahkan dalam kondisi darurat, seseorang yang misalnya memang kondisi darurat dia tidak berpuasa, maka itu juga dibolehkan. Maka ini menunjukkan bahwasanya perintah puasa atau bahkan agama Islam secara menyeluruh itu adalah kemudahan. Di dalam hadis Nabi sebutkan ad-dinu yusrun. Sesungguhnya agama Islam ini itu ada kemudahan. Di dalam prakteknya fikih puasa pun ya, kita bisa melihat bahwasanya memang dimudahkan. Jadi ada rukhsah yang Allah berikan. Dan demikian juga sebenarnya dalam amalan-amalan yang lain Allah memberikan rukhsah ya, seperti orang sholat tidak bisa berdiri, boleh dengan
artinya pada asalnya adalah mudah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi hamba-hambanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh ya di zaman Nabi pernah ya, para nabi dan para sahabat itu mereka suatu ketika itu safar, kemudian di situ ya, dalam hadis Abu Darda radhiyallahu anhu ya, para sahabat semuanya tidak ada yang berpuasa karena ketika safar itu sangat panas terik. Para sahabat tidak ada yang berpuasa kecuali Nabi SAW dan satu orang sahabatnya lagi. Jadi ini juga di sini ada fikih bahwasanya ketika safar itu memang ada pilihan. Jika dia sanggup, ya menurut pendapat jumhur, jika dia sanggup, ya dianjurkan dia tetap berpuasa. Tapi jika dia tidak sanggup, ya sebagaimana hadis tersebut, ya sebagian sahabat karena panas terik dalam perjalanan safar mereka berbuka. Ya tidak mengapa. Tetapi Nabi SAW dan satu orang sahabat lagi yang memang kuat, ya beliau tetap melanjutkan berpuasa. Jadi dalam fikih dalam safar ketika berpuasa itu ada pilihan. Nah ini juga sebenarnya menunjukkan bahwa agama Islam itu ya mudah, ya, tidak memberatkan. Ya demikian juga ketika dalam anjuran-anjuran dalam puasa itu juga memberikan kemudahan. Misalnya dianjurkan untuk sahur, mengakhirkan sahur. Ini adalah suatu bentuk kemudahan sebenarnya. Menjadi suatu yang meringankan. Kita bayangkan andai kan ya ketika awal mula syariat puasa itu diturunkan, ya itu sahurnya itu cuma ketika sebelum tidur. Ketika Isya. Jadi para sahabat dahulu di awal perjalanan puasa itu berpuasanya dari setelah Isya sampai dengan maghrib besoknya lagi. Ya, kemudian diturunkan Allah SWT perintah untuk lebih mudah lagi. Demikian juga kita melihat misalnya anjuran untuk menyegerakan berbuka. Ini juga sebenarnya menunjukkan bahwa syariat itu memberi kemudahan segera berbuka. Berbeda dengan orang-orang Yahudi, mereka kalau puasa itu melebih-lebihkan. Nanti berbukanya nanti. Gitu. Setelah betul gelap baru mereka berbuka. Kemudian hikmah faedah lainnya yang kita ambil dari puasa Ramadan, bahwasanya puasa Ramadan ini itu bisa menumbuhkan empati dan kepedulian. Bisa menumbuhkan empati dan kepedulian. Ada hadis dari Nabi SAW ya, tentang anjuran untuk menyediakan berbuka bagi orang lain, yang mana di situ ya, diberikan ganjaran sebagaimana ganjaran orang yang berpuasa tersebut. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih ya, riwayat Tirmidzi, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi la yanqusu min ajri sha'im." Barang siapa yang memberi berbuka bagi seorang yang berpuasa, maka bagi dia mendapatkan ganjaran yang semisalnya tanpa mengurangi ganjaran orang yang berpuasa. Nah di sini sebenarnya ada nilai-nilai dalam Islam itu, dalam puasa Ramadan itu nilai-nilai untuk saling berbagi, nilai-nilai untuk berempati, untuk peduli. Bahkan Islam memberikan ganjaran berbagi buka puasa, bahkan memberi ganjaran bagi yang berbagi itu pahala orang yang berpuasa tadi, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut.
dan dimaklumi ya, ketika seseorang itu dia berpuasa, berpuasa itu umumnya juga merasakan lapar dan dahaga. Sehingga apa? Sehingga seseorang itu bisa berempati kepada sebagian kaum muslimin, ya, saudara-saudaranya yang mereka dalam keadaan kekurangan. Bisa ikut merasakan bagaimana ini ya, menderita lapar, dahaga, ya, menghadapi lapar dan dahaga, tidak punya makanan dan minuman. Ya, ini sebenarnya sebagai latihan kita untuk berempati. Karena apa? Karena kalau tidak dipraktikkan seperti ini, kita tidak pernah tahu bagaimana rasanya lapar dan dahaga tersebut. Ya. Makanya para ulama menjelaskan dari Imam Ibnu Rajab al-Hambali, ya, kata beliau, di antara hikmah puasa itu adalah agar orang-orang yang mampu itu bisa merasakan penderitaan orang-orang miskin, sehingga tumbuh pada dirinya itu keinginan untuk berbuat baik kepada sesama, kepada mereka. Karena kata beliau, siapa yang tidak pernah merasakan lapar, maka dia tidak akan bisa merasakan betapa sulitnya kondisi orang yang kekurangan makanan. Nah, ini menjadi salah satu hikmah kita berpuasa. Dan juga di dalam puasa itu ada anjuran-anjuran untuk banyak bersedekah. Ya, sebagaimana dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Nabi SAW beliau itu seorang yang dermawan. Tetapi beliau pada bulan Ramadan itu jauh berlipat lebih dermawan lagi. Nah, sebenarnya ini hal seperti ini juga menjadi hikmah menunjukkan ya, bahwasanya bulan Ramadan itu adalah momen kita untuk lebih meningkatkan empati, ikut merasakan bagaimana yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang berkekurangan. Kemudian meningkatkan kepedulian kita untuk ya, berbagi. Kemudian ya, faedah dari puasa Ramadan, hikmah dari puasa Ramadan yang bisa kita ambil